Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang matematika dan pemrograman dari bab 5 buku 1 Informatika kelas 10 KD 3.8.1 hingga KD 3.8.2. Dan buku yang digunakan di sini adalah buku terbitan Grasindo tahun 2010 yang ditulis oleh Wildan Aprizal Arifin dan Bernaldi Akbar Fauzan. Berbicara tentang informatika, berbicara tentang algoritma dan pemrograman, di dalam kurikulum 2013, di dalam buku ajar informatika terbitan Grasindo yang kita gunakan saat ini, terbagi atas 3 bagian. Jadi yang pertama itu adalah tentang pengantar algoritma, flowchart, dan pseudocode. Kita bisa mulai dari sejarah algoritma itu sendiri. Algoritma berasal dari nama terakhir Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi, seorang ahli matematika terkenal dan penulis pada abad ke-8 dan ke-9 Masehi yang berasal dari Persia. Cerita bahwa Muhammad Ibnu Musa ini menulis sebuah buku yang berjudul Al-Jabar wal Muqabalah, yang artinya aturan menyatukan dan memisahkan, semacam buku teks matematika yang memberikan kita kata aljabar, Schneider dan Gersting, dan bukunya yang terbit tahun 2010. Inilah penampakan dari ilustrasi, penampakan dari sosok Al-Khwarizmi atau Muhammad Ibnu Musa tadi. Berikut adalah ilustrasi ataupun juga manuskrip dari kitab Al-Jabar yang pernah beliau tulis. Algoritma sendiri, jika kita lihat secara pengertian, adalah urutan langkah-langkah penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan juga logis. Sekali lagi, algoritma urutan, langkah-langkah penyelesaian dari suatu masalah yang disusun secara sistematis dan juga logis. Kata logis merupakan kata kunci di dalam algoritma ini. Langkah-langkah dalam algoritma harus logis dan harus dapat ditentukan bernilai benar atau salah. Jadi patokannya adalah logis, sistematis, dan juga bisa ditentukan nilainya, true or false. Algoritma kurang lebih akan tersusun ya, di mana kita masalah, kemudian ada permodelan, kemudian kita analisis dengan menggunakan algoritma, kemudian kita bentuk program ya. Di sini program kurang R ya. Kemudian juga dieksekusi, kemudian terjadi penganalisaan kembali apa yang sudah dilakukan, langkah-langkah tadi, kemudian muncullah hasil yang diinginkan. Jadi jika kita implementasikan algoritma ke dalam bentuk simbol atau bagan alir, kita bisa lihat bahwa itu adalah tahapan mulai, kemudian masuk kondisi 1. Kondisi 1 di situ ada percabangan, ada pertanyaan, benar atau salah. Jika benar dia mengarah ke kondisi kedua, kalau salah dia turun ke kondisi ketiga, dan di kondisi kedua nanti akan ditanyakan kembali benar salah. Kalau benar dia terus melakukan perintah, jika salah dia melakukan perintah kedua. Nah, siklusnya seperti yang ada di layar. Contoh-contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari misalnya adalah proses pembuatan kue, proses membuat pakaian, ya, menjahit pakaian, merakit mobil, kegiatan sehari-hari, ataupun juga contoh yang paling simpel adalah mengisi voucher HP. Membuat kue
algoritmanya adalah ya resep kue, membuat pakaian, mendesain pakaian, menjahit pakaian, ya algoritmanya adalah pola pakaian. Merakit mobil ya panduan bagaimana cara merakit. Kemudian kegiatan sehari-hari ya jadwal harian, mengisi voucher HP ya panduan pengisian. Kurang lebih ya itu yang disebut dengan algoritma di dalam implementasi di kehidupan yang sesungguhnya. Lalu langkah di dalam algoritma itu sendiri seperti apa? Contoh seperti kita membuat kue tadi, contoh langkah dalam algoritma, masukkan telur ke dalam wajan, kocok sampai mengembang dan seterusnya. Dan membuat pakaian, ya algoritmanya kan pola pakaian. Contoh langkah algoritma, gunting kain dari pinggir kiri bawah ke arah kanan sejauh 5 cm dan seterusnya dan sebagainya. Kegiatan sehari-hari, algoritmanya jadwal harian. Contoh langkahnya misalnya pukul 4:45 subuh pagi, kita sholat. Pukul 5 mandi pagi, pukul 5:30 sarapan, pukul 6:15 berangkat sekolah, terus seterusnya ya. Nah, ciri algoritma. Ciri algoritma itu ada 5. Ada input, ada proses, ada output. Kemudian memiliki instruksi yang jelas dan tidak ambigu. Yang kelima, harus mempunyai stopping rule. Jadi sekali lagi ciri algoritma ada 5. Ada input, ada proses, ada output, memiliki instruksi-instruksi yang jelas dan tidak ambigu, serta memiliki stopping rule. Contoh kasus di dalam algoritma ini adalah memindahkan cakram. Jadi kalau kita misalkan ada 3 buah cakram, masih berbeda, di diameter berbeda, mempunyai lubang di titik pusatnya. Ya. Ketiga cakram tersebut dimasukkan ke dalam batang besi A, katakan begitu, sehingga cakram yang lebih besar selalu berada di bawah cakram yang memiliki diameter lebih kecil. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi ini adalah bentuk awal, ada 3 cakram, ya, diletakkan pada satu tower, ya, satu menara A. Kemudian di sebelahnya ada menara B, menara C juga kosong. Di mana di menara A tadi ada cakram paling besar ada di bawah sekali. Kemudian cakram yang berukuran sedang di tengah dan cakram yang paling kecil ada di bagian atas. Skenario bagaimana kita memindahkan cakram yang ada di A kepada cakram yang ada di titik B. Jadi misalnya kita bisa mulai memindahkan cakram yang paling kecil yang ada di atas sekali dari batang besi A atau tower A ke batang ataupun tower yang ada di titik B. Kemudian bentuk kedua atau B2, pindahkan cakram dari batang besi A ke batang besi C. Next, untuk bentuk ketiga atau B3, pindahkan cakram kecil dari batang besi B ke batang besi C, yaitu di atas cakram sedang. Nah, kemudian kita bisa pada bentuk keempat cakram yang paling bawah atau cakram yang besar tadi ke batang besi B. Lalu kita ulang lagi langkahnya, cakram yang paling kecil di tiang besi C, kita move lagi, kita pindah ke A. Kemudian nextnya yang ada di C yang sedang pindahkan ke B. Lalu pada bentuk ketujuh atau bentuk finalnya, yang ada di A yang kecil kita pindah ke B, sehingga bentuk cakram yang ada di menara B, di batang besi B itu sama persis seperti ketika cakram itu ada di tower atau menara besi A. Itu adalah contoh implementasi sederhana yang paling sering digunakan untuk menjelaskan teori algoritma. Jadi langkah-langkahnya sistematis serta logis, memiliki urutan-urutan, memiliki stopping rule, ya, tidak ambigu. Jadi kita tidak memindahkan cakram itu salah nanti pindah kecil lagi. Wah ternyata bukan, nggak salah pindah ke B. Nah, bukan seperti itu. Jadi harus jelas dan tidak ambigu tadi ya. Itu salah satu dari 5 ciri algoritma. Baik, sekarang kita akan berbicara tentang flowchart. Flowchart ya, flow itu adalah aliran. Jadi kalau misalnya air itu mengalir, flow ya.
chart itu adalah bagan, jadi bagan alir atau diagram batang lah, ya, semacam diagram batang, diagram yang berisi simbol-simbol. Pengertian flowchart secara umum adalah sebuah diagram yang terdiri atas simbol-simbol yang merepresentasikan algoritma atau merepresentasikan atau mewakilkan langkah-langkah logis secara runtut dan detail, di mana di sana proses dan antar proses dan instruksi lain yang ada di dalam sistem itu sendiri. Nah, ini adalah contoh basic flowchart. Ada start, ada proses tahap 1, kemudian ada decision. Di mana decision ini membutuhkan sebuah keputusan, ya, choice 1 or choice 2. Jika dia choice 2, maka dia balik lagi ke proses step 1. Kalau dia hasilnya, maka dia proses step 2. Ya, seterusnya, ya. Oke, ini adalah contoh-contoh basic flowchart, ya. Nah, bagan-bagan simbol-simbol yang tadi kita lihat di sini, ya. Ini ada penjelasan di mana simbol kotak itu, ya, yang ada lengkungan itu disebut dengan terminator. Fungsinya adalah untuk mengawali dan mengakhiri program yang ini. Jadi misalnya ini ada start, ada end. Nah, selalu seperti itu untuk flowchartnya, ya, simbolnya. Kemudian ada garis alir atau flow line. Maaf, di sini sepertinya saya kelupaan di dalam memberikan warna. Baik, sebentar, kita kasih warna putih dulu, ya. Oke. Nah, tuh. Ini adalah garis alir atau flow line, arah aliran program. Jadi kalau kita kembali ke sini, dilihat ini, ya. Dari start menuju proses step 1 menuju decision, ini kan ada garis, ada tanda panah ke bawah. Nah, inilah disebut dengan garis alir atau flow line tadi. Nah, kemudian ada simbol lagi. Kalau di contoh kita sebelumnya tidak ada, ya, basic flowchart. Tapi ini juga sering digunakan, yaitu preparation, yaitu proses inisialisasi atau pemberian harga awal. Kemudian ada simbol proses, ya, seperti kotak biasa. Itu adalah untuk proses perhitungan atau proses pengolahan data simbolnya. Seperti misalnya kalau di sini, ya, ini proses step 1, proses step 2, proses step 3 dan seterusnya. Ada input output data, ya, seperti ini, seperti jajaran genjang. Kemudian ada decision. Nah, decision ini adalah proses untuk menyatakan simbol perbandingan pernyataan, penyeleksian data yang memberikan sebuah pilihan kepada kita bernilai benar atau salah. Ya, seperti bisa dilihat di sini. Nah, ini kan ada decision. Kemudian ada flow line-nya, choice 1 or choice 2. Kalau choice 1 dia proses the next step, ya, step 2. Kalau dia ke choice 2, maka dia kembali lagi ke proses step 1. Nah, begitu. Jadi itu adalah simbol dari decision. Kemudian ada seperti gambar lingkaran. Gambar lingkaran ini artinya adalah on page connector. Jadi kalau misalnya kita lihat di contoh yang di sini, setelah proses step 2 ada lingkaran, ada A. Di sebelahnya ada lingkaran A lagi, proses step 3. Nah, lingkaran ini konektor antar halaman yang sama. Jadi seperti ini kita lihat ada flowchart, tapi dia di dalam halaman yang sama tidak cukup, tidak muat kalau mau digambarkan diagramnya dari atas ke bawah. Sehingga kita putus, kita berikan simbol A di dalam lingkaran, nanti di sisi yang sama di sebelahnya, ya, bukan berbeda halaman, tetapi halaman yang sama, kita buat lagi A, lanjutkan proses yang harusnya aliran daripada diagram tersebut. Itu disebut dengan on page connector. Jadi penghubung bagian flowchart yang berada pada satu halaman yang sama. Ada lagi off page connector. Di sini tidak ada, tapi ini juga sering terjadi. Misal kita membuat suatu rangkaian flowchart, ya, diagram alir yang panjang sampai ke bawah karena dia kompleks, dan kita tidak selesai hanya di satu halaman, maka kita gunakan konektor. Jadi simbolnya bukan seperti bulat, tapi yang seperti ini, ya. Nah, ini artinya berbeda halaman. Jadi kalau kalian misalnya kita menempatkan berbeda tapi menggunakan A, itu salah, keliru, karena di lingkaran itu hanya untuk halaman yang sama. Oke, next.
Contoh penerapan sederhana flowchart dalam pengisian formulir atau form registration kita misalnya kita mengisi membuat email misalnya ya, atau misalnya mengisi suatu form tertentu di mana ada isi form nanti akan dilihat valid atau tidak. Valid tidak itu misalnya apakah ketentuan yang ada di form itu sudah kita ikuti secara benar atau enggak. Misalnya kita ingin mengisikan alamat email, misalnya armansah@sumsel.sch.id. Nah, ketika simbol @ maka itu artinya tidak valid. Maka dia looping lagi ke atas decisionnya, balik lagi harus isi lagi ulang langkah kondisinya memenuhi validitas valid gitu. Kemudian kalau sudah valid dia simpan dan selesai. Nah, ini adalah contoh yang juga sering kita temui sehari-hari di mana kita melakukan form registration dengan kasus pengulangan login yang gagal hingga 3 kali kesempatan. Proses awal kita buka halaman email kita coba login, masuk password, username dan password, valid atau tidak. Kalau ternyata kita salah mengisi password, maka kita akan looping lagi ke tahap awal. Kita harus isi lagi sampai password itu betul atau username tadi betul. Ya, umumnya kalau di dalam penerapan pemrograman atau aplikasi kita dikasih 3 kali kesempatan. Jika 3 kali kesempatan masih juga terjadi kesalahan, maka halaman itu akan berpindah ke halaman lain yang mungkin saja memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan verifikasi secara berbeda, atau mungkin sistem malah terkunci. Nah, jika validasi tadi valid, bernilai benar, true, yes, maka dia masuk ke dalam sistem. Dan setelah masuk ke dalam sistem, ya kita berputar-putar di sistem. Apapun yang akan kita lakukan, kalau dia dalam proses login email, maka ya kita baca email A, B, C, D dan seterusnya, membalas email, menulis email dan seterusnya. Karena kalau sudah selesai kita bisa logout dan selesai. Nah, ini kira-kira betul ya. Jadi langkah-langkah yang kita lakukan itu juga inilah flowchartnya, membuka email, login email ya dan sebagainya. Oke, selain berkaitan dengan email, misalnya kita di sini juga bisa melihat algoritma pembuatan secangkir kopi hitam panas manis. Ini yang paling sering mungkin kita lakukan sehari-hari di rumah. Jadi kita ingin membuat secangkir kopi hitam panas manis, di mana untuk bahan pembuatan kopi, data awalnya ada kopi, entah itu kopi hitam, kopi saset atau kopi tubruk, ada gula, entah itu apakah gula pasir, gula aren atau juga gula batu. Ya, pokoknya bahan pembuatan dasar secangkir kopi hitam itu ada kopi, gula, air panas, gelas atau cangkir, sendok. Ya, nah ini harus lengkap data awal. Karena kalau nggak ada kopi, ya bukan secangkir kopi hitam namanya. Apalagi kalau secangkir kopi hitam panas manis, kalau dia tidak ada gula ya tidak manis, kalau dia tidak panas ya mana bisa kopi hitam panas manis, tentu kopinya akan menggumpal ya. Kalau nggak ada gelas juga ya bukan secangkir kopi hitam ya. Dan sendok juga penting ya, karena kita bukan pendekar dari zaman dulu, bisa mengaduk dengan tangan ya. Oke, jadi itu tidak rasional maksudnya. Jadi kita berbicara tentang algoritma dan pemrograman, sekali lagi salah satu ciri dari algoritma adalah algoritma itu sistem itu logis ya. Jadi kalau kita pun punya ilmu kebal sekalipun mau mengaduk pakai jari itu tidak logis. Jadi tidak diterima dalam konsep algoritma. Oke, next. Nah, flowchart sederhana membuat secangkir kopi hitam panas manis tadi. Ini contohnya ada mulai buka kemasan kopi ya, entah apakah itu di dalam toples, apakah itu dalam bentuk tuang kopi ke dalam gelas, panaskan air hingga mendidih, tuangkan air ke dalam gelas, aduk hingga rata dan selesai. Ini flowchart yang sangat sederhana sekali. The next question is, bagaimana bila algoritmanya berubah menjadi seperti ini? Persiapkan semua bahan kopi dan perlengkapan pembuatan kopi, kopi ke dalam gelas, tambahkan air panas ke dalam gelas, aduk campuran kopi, gula dan air panas dengan menggunakan sendok. Jika terlalu manis, tambah kopi. Jika tambah gula. Nah, di sini ada satu kondisi baru. Jika, if, ya. Kalau terlalu manis ya tambah kopi. Artinya ya jangan sampai terlalu kemanisan gitu. Jadi dipekatin dikit kopinya. Kalau dia kepahitan ya ditambah. Algoritmanya
Nah, algoritmanya seperti apa? Algoritmanya akan lebih kompleks ketimbang algoritma di awal tadi. Lihat, saya balikan dulu presentasinya ke awal. Ini adalah algoritma pertama di mana segala sesuatu berjalan secara mendatar, ya, tidak ada percabangan. Pokoknya mulai buka kemasan kopi, tuang kopi dalam gelas, panaskan air hingga mendidih, tuangkan air ke dalam gelas, aduk hingga rata, selesai. Sekarang dengan adanya conditional, ya, adanya kalimat pengandaian tadi, jika terlalu manis, jika terlalu pahit. Nah, inilah bentuk contoh dari algoritmanya. Input kopi, gula, air panas, aduk dengan sendok, cek rasa apakah terlalu manis. Jika ya, input kopi. Jika tidak, apakah terlalu pahit. Jika tidak, maka apakah rasanya sudah pas. Kalau iya, hidangkan kopi. Kalau tidak, balik lagi aduk dengan sendok, ya. Kalau apakah rasa terlalu pahit, iya, maka input gula. Setelah input gula, aduk lagi dengan sendok. Apakah rasa sudah pas? Begini, ya, sistemnya. Ya, mungkin kita sehari-hari melakukannya dengan sangat simpel. Tetapi saat ini diimplementasikan dalam bentuk tertulis, dalam bentuk teoritis, ke dalam simbol-simbol flowchart, maka inilah gambarannya, ya. Nah, kita sudah berbicara tentang algoritma, kita sudah membahas tentang flowchart. Kita akan masuk yang ketiga, tentang pseudocode. Apa sih pseudocode? Kode semu, pseudocode, ya. Jadi kode semu merupakan metode untuk menggambarkan suatu algoritma yang ditulis menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Di sini bahasanya kalau di kita adalah bahasa Indonesia. Kalau misalnya di luar negeri, di barat, bisa saja bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Prancis, bahasa Arab, dan seterusnya. Intinya adalah menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh usernya dan agar alur logika yang digambarkan dapat dimengerti oleh siapapun. Flowchart pseudocode kode semu disusun dengan tujuan agar bisa menggambarkan tahap-tahap penyelesaian suatu masalah melalui kata-kata. Ya. Jadi narasinya seperti apa? Metode ini mempunyai kelemahan di mana penyusunan algoritma dengan kode semu sangat dipengaruhi oleh tata bahasa si pembuat, sehingga kadang-kadang sulit dipahami oleh orang lain. Maaf, ada sedikit typo, saya perbaiki dulu. Kadang-kadang, ya. Di sini, oke, di sini kurang A, ya, sudah. Nah, seperti tadi yang sudah disampaikan bahwa bahasa manusia ini berbeda, ada bahasa Inggris, ada bahasa Prancis, ada bahasa Arab, dan sebagainya, ada bahasa Indonesia. Ya, tergantung tata bahasa dan di masing-masing tempat. Oke, contoh dari pseudocode pembuatan secangkir kopi hitam panas manis tadi, kita ambil satu contoh saja, ya. Input kopi, input gula, input air panas, proses mengaduk dengan sendok. Do apa? Ya, if kopi terlalu manis, dan input kopi. Else if kopi terlalu pahit, dan input gula. Proses mengaduk dengan sendok. While itu yang mengulangi lagi, apakah rasanya sudah pas? Kalau dia tidak pas bagaimana? Ya back lagi gitu, ya. Looping lagi dia. Do dan while ini adalah tahapan kalau di dalam nanti kita akan belajar pemrograman, ada proses pengulangan, looping. Jadi do, lakukan pengecekan rasa, validasi rasa. Kalau dia terlalu manis dan input kopi, else if kopi terlalu pahit dan input gula. Proses mengaduk dengan sendok. Jika dia sudah terpenuhi kondisinya, rasanya pas sesuai yang diinginkan, maka ya hidangkan. Finish. But kalau dia ternyata pas rasanya back lagi ke do tadi, ya. Oke. Next contoh selanjutnya adalah algoritma pembuatan nasi goreng. Jadi ini yang mungkin juga kerap kita lakukan sehari-hari, ya. Siapa yang tidak pernah makan nasi goreng? Jadi misalnya untuk pembuatan nasi goreng itu ada kompor gas. Ini misalnya menggunakan kalau menggunakan kayu bakar, menggunakan minyak, ya siapkan dulu minyaknya, siapkan dulu kayu bakarnya, begitu. Intinya semua siap, nyalakan kompor. Letakkan wajan di atas kompor, tuangkan sedikit minyak goreng, masukkan bumbu ke atas wajan, tuangkan nasi secukupnya, coba sedikit garam, coba rasakan pas atau tidak bumbunya. Jika kurang garam, tambah sedikit garam, dan seterusnya hingga nasi goreng siap dinikmati. Nah, ini adalah contoh flowchart nasi gorengnya. Mulai nyalakan kompor, bla bla bla, sampai seterusnya ke bawah. Ya, di sini ada kurang garam atau tidak, ya. Di sini saya nambahkan y or false, ya atau tidaknya. Jadi sebenarnya ini bisa
kita tambahkan ya. Kalau misalnya dia di sini tidak, nah ya, kita bisa begini. Kalau dia ternyata hasilnya ya, nah benar ya, nasi cukup, masukkan nasi secukupnya, tambahkan garam, coba rasakan kurang garam tidak. Kalau masih kurang garam ya tambahkan garam, berputar lagi ke atasnya gitu ya, berputar lagi ke atasnya. Kalau dia tidak, berarti sudah pas, siap dihidangkan. Oke, maaf atas kekurangan abjadnya karena ini juga baru selesai dibuat. Begitupun misalnya kalau kita untuk menghitung contoh kasus matematika, menghitung luas segitiga, di mana ada masukkan nilai alas, masukkan nilai tinggi. Kemudian terjadi proses rumus perhitungan luas, di mana luas sama dengan alas dikali tinggi dibagi 2. Nah, ini bentuk flowchartnya. Kita juga algoritma ada yang dinamakan dengan struktur algoritma. Ya, yang terbagi atas satu misalnya adalah runtunan atau secara berurutan, sequence atau runtunan itu instruksi-instruksi dalam algoritma diproses secara beruntun langkah demi langkah dari awal sampai akhir, dari langkah pertama hingga langkah terakhir. Kemudian ada selection, ada pemilihan. Pada umumnya instruksi algoritma akan mengambil pilihan atau selection conditional statement. Instruksinya akan muncul apabila ada kasus yang memiliki atau dua atau lebih alternatif penyelesaian. Jadi seperti kita sudah melihat seperti contoh cabangan. Yang ketiga adalah pengulangan, repetition. Ya. Pengulangan contohnya adalah membuat sebuah data harus diulang berapa kali. Misal untuk kasus mencetak angka 1 sampai 5. Penyelesaian pengulangan sebenarnya sangat mudah. Bisa saja kita tulis satu persatu. Misal langkah pertama tulis angka 1, tulis angka 2, tulis angka 2, langkah 3 tulis angka 3. Contohnya seperti ini. Langkah 1 colokkan kabel listrik, langkah 2 tekan tombol power pada casing, langkah 3 jika setelah power ditekan komputer mati, periksa listrik atau periksa kabel dan lain-lain. Jika komputer menyala, lanjutkan ke langkah berikutnya. Ya, ini contoh adalah menghidupkan komputer. Ya. Oke. Di sini akan diberikan di dalam contoh presentasi saya ini ada contoh-contoh algoritma kecil ya, yang nanti akan berlanjut kepada materi berikutnya. Jadi seperti kita bahas tadi, algoritma dan pemrograman ini sebenarnya terbagi atas 3 bagian. Yang pertama adalah pengantar algoritma ya, di mana pengantar algoritma itu ada pengantar flowchart dan pseudocode. Nanti juga kita akan masuk ke dalam pengantar pemrograman bahasa C ya. Tapi ini nanti kita akan bahas pada video yang berbeda, sehingga video yang ada saat ini tidak terlalu panjang ya. Oke. Untuk algoritma dan pemrograman 1 pada KD 381, KD 382 khususnya terkait tentang pengantar algoritma, flowchart dan pseudocode, cukupkan dulu sampai di sini. Next kita akan lanjutkan membahas tentang pengantar bahasa pemrograman, yaitu pemrograman dalam bahasa C. Oke. Selamat belajar. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.